Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 IPS akan membawakan materi BPU PKI dan PPKI. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami berjumlah 4 orang, yang pertama Fania, kedua Diva, yang ketiga Imam, dan yang keempat Safarudin. Materi pertama akan kita mulai dengan awal mula BPU PKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik itu semakin terdesak. Nah, untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunyaki Kotso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan adanya janji kemerdekaan itu, maka dibentuklah BPU PKI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembentukan BPU PKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disingkat menjadi BPU PKI. Ketua BPU PKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. BPU PKI terdiri dari 63 orang anggota. BPU PKI selama ini dibentuk mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Mari kita bahas tentang sidang pertama BPU PKI. Sidang BPU PKI yang pertama itu membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Ada 3 tokoh yang memberikan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPU PKI, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada 31 1945, Mr. Supomo mengusulkan persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Istilah Pancasila kemudian muncul berdasarkan gagasan dari Insinyur Soekarno tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian setiap tanggal 1 Juni dirayakan sebagai Hari Pancasila. Nah, sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengelola usulan dari anggota BPUKI mengenal dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 itu menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Karakter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Kemudian kita akan membahas tentang sidang kedua BPU PKI. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Selanjutnya BPU PKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketahui Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, pembentukan PPKI. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPU PKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno. Untuk wakil ketuanya adalah Dr. Andres Muhammad Hatta dan penasihatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Trauce pada tanggal 9 Agustus 1945. dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman
Widyonangrat di Saigon, Dalat, Vietnam. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.